bab sholat subuh, bab sholat sunnah qobliyah subuh, bab sholat sunnah Senin Kamis, keutamaannya apa. Jadi bikin termotivasi gitu, oh ternyata keutamaannya gini ya. Bab doa setelah sholat, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada lagi yang menghalanginya dengan surga kecuali hanya kematian. Ya kalau misalnya kita bisa pilih mati, kalau bisa tuh abis sholat terus abis beres baca ayat kursi, kalau bisa pengen mati itu mati saat itu tuh tepat. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa milih ya, dan nggak bisa bunuh diri juga. Ya. Jadi ada keutamaan-keutamaan. Ya. Banyak sekali itu. Kalau pengen bikin kajian tentang itu sih, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk dibahas. Dan panjang sih memang, karena ada yang koko punya juga 6 jilid soalnya. Berarti kira-kira ya segini. Ini dari sini ke sini 6 jilid. Satu jilidnya seginian. Ya. Tapi itu lengkap. Bahas tentang ya puasa. Puasanya pun puasa apa nih? Puasa Nabi Daud, keutamaannya apa? Dan ganjaran tentang apa, kayak ria nanti berarti ancamannya apa kalau ria tuh nanti dosanya seperti ini. Jadi bikin kita makin termotivasi sama satu amalan dan bikin kita makin takut sama suatu perbuatan buruk gitu. Kepikiran sih ulama bikin kitab kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kayak misalnya Sahih Bukhari, ya itu kan per bab ya. Ini bab tentang toharoh nih wudu. Ini bab tentang zakat segala macam ya. Lengkap dengan mungkin tata cara aturan fikihnya atau gimana. Nah, ini cuman keutamaan dan anjuran dan ancamannya gitu ya, namanya at-targhib wa at-tarhib ya. Tapi yuk bismillah, mulai dari mana untuk bisa grow up di Ramadan yuk, atau harus ada perubahan. Karena gini ya, koko dulu mengira istiqomah itu sekedar konsisten, tapi waktu di Darut Tauhid bilang kayak begini, istiqomah itu seperti misalkan kalian pertama udah 5 waktu nih, terus imannya naik, maka akhirnya dia mulai sholat duha dan 5 waktu. Suatu saat imannya turun, maka yang hilang cuma duhanya, 5 waktunya tetap terjaga. Suatu saat imannya naik lagi, maka dia mulai 5 waktu plus duha plus tahajud. Suatu saat imannya turun lagi, maka yang hilang cuma tahajudnya, 5 waktu dan duhanya nggak hilang. Suatu saat imannya naik lagi, maka dia lakuin 5 waktu, duha, tahajud, plus misalkan sholat sunnah, puasa sunnah Senin Kamis. Suatu saat imannya turun lagi, yang hilang cuma puasa Senin Kamisnya. 5 waktu, duha dan tahajudnya tidak hilang. Jadi naik turun memang iman, tapi naik turunnya tuh ke atas gitu. Menanjak terus. Itu baru istiqomah kata beliau. Bukan yang seumur hidup nggak pernah sholat sunnah. Iya sih, seumur hidup nggak sholat sunnah tuh nggak dosa, betul. Tapi ya aslinya 5 waktu teh standar minimal pisan, sama kayak kalau kita ngelihat, pokoknya kalau judulnya mobil, bannya pasti 4 gitu. Kalau bannya 1 ya belum jadi mobil itu teh gitu. Sama kayak misalnya kita bilang Islam, maka dia pasti sholat 5 waktu. Kalau misalnya dia misalnya aku Islam, tapi kita sholat juga enggak, sholatnya seminggu sekali Jumatan doang. Atuh kumaha ya? Sama kayak bilang tadi mobil, tapi kok bannya cuma 1, terus pintunya lepas 1. Ya kan belum jadi mobil berarti. Atau mobil nih, iya bannya 4 tapi mesinnya mobil bukan. Odong-odong nanti dikiranya. Ya. Seperti itu. Mulai pasang target dan jangan lupa pasang juga ikop. Ikop itu hukuman. Setiap kali kita misalnya, ya kayak tadi, sebetulnya kan salah satu caranya gitu. Kalau aku tahajudnya nggak 11, maka aku duhanya 12. Kalau tahajudnya sudah 11, silakan dia boleh duhanya bisa 8, 4 ya. Jadi harus ada ikop ya. Atau kalau yang masih muda-muda, setiap kali dia, ya mohon maaf ya, karena belum nikah, misalkan dia nonton film yang nggak boleh gitu, maka dia harus baca Quran 1 juz. Atau dia setiap kali ngelakuin satu dosa apa, dia minimal sedekah misalkan 500.000, disesuaikan ya dengan budget masing-masing ya. Tapi itu harus, dan itu hanya diri sendiri sama Allah kok. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang tahu bahwa kita punya perjanjian kayak gitu dengan diri kita sendiri. Tapi semua orang-orang yang kau kenal sukses dunia akhiratnya ya, dan betulan orang soleh asli, guru-guru yang betulan soleh asli, mereka semua menerapkan itu. Ikop, hukuman. Ya. Jadi misalnya dia udah biasa sehari 1 juz, tapi ternyata misalkan ya apa, dia punya satu, entah yang dia langgar, atau misalkan dia
apapun itu, pokoknya berarti akhirnya dia tambah 1 juz lagi. Jadi seharinya jadi 2 juz. Ya. Jadi silakan. Dan dengan adanya ikop itu bikin kita jadi mikir loh kalau pengen maksiat. Ya. Karena dulu pernah ada pemuda juga yang berusaha mengamalkan, jadi dia belum nikah, maka nggak punya saluran untuk syahwatnya. Kalau suatu ketika dia tergelincir, misalkan nonton film yang nggak boleh, atau misalkan dia yang ngelakuin dosa lah seperti itu, maka dia kan tadi berjanji akan baca Al-Quran 1 juz. Masalahnya kalau misalnya ternyata mohon maaf dia sendirian di kamar tengah malam, syahwat bangkit, nggak punya istri, ya dia pengen ngelakuin dosa, dia mikir nih, aduh berarti habis ini harus mandi wajib, udah gitu harus baca Quran. Nah tapi ini udah malam, sedangkan besok udah harus kerja pagi, mendingan nggak jadi deh, udah jadi nggak jadi maksiat ya seenggaknya, karena dia punya tadi sistem ikop itu, sistem hukuman. Kalau nggak ada hukuman, loss aja udah. Ya. Itu diterapkan ternyata ya, bismillah. Yuk, tadi ya, bismillah, mulai dijaga. Habis subuh jangan tidur lagi, sempetin baca Quran, jangan biarin mata kita lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Dan yang kedua, tadi jaga kalau bisa sehari 40 rakaat. Di Ramadan lebih gampang, karena kan dibantuin nama taraweh. Tarawehnya minimal yang 11 rakaat. Ya. Maka lebih pasti tercapai sih 40 rakaat sehari kalau misalkan di Ramadan, lebih mudah untuk tercapai. Ya. Kalau sisain waktu pengen tanya jawabnya lebih banyak, silakan dari sekarang aja. Buat kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi atau ada yang curhat sekalipun, monggo silakan. Ya. Saya kembalikan, ini tuh ada MC-nya dulu ya. Oh langsung aja. Silakan, dari mana ini pertanyaannya? Mau yang dari sini dulu, atau dari Zoom, atau dari rekaman, atau dari live ya. Yang di sini dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken. Iya. Yang tadi kajian subuh Ustaz. Iya, tadi subuh udah ikut lagi. Nggak bosen lihat kok. Iya, silakan. Sebenarnya kalau misalnya lewati pinggiran itu salahnya apa ya? Sama waktu itu kan saudara saya sempat lewatin Lewat kuburan. Lewatin kuburan pas di rumah digangguin gitu sih pas malam-malamnya. Digangguinnya gimana? Ngelihat sesuatu gitu atau apa? Oh gitu, ya. Baik, bismillah. Kalau riwayat yang kau tahu yang ada, Nabi itu ya mendoakan kepada yang ada di dalam kubur. Doanya sederhana kok. Minimal ada misalkan, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, ngucapin salam kepada yang ada di alam kubur. Memang Nabi juga kan suka merenung di hadapan kubur, di hadapan makam baki, menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian gitu. Ya, ke alam setelah kematian. Kalau pengen doa yang dicontohin juga dari Nabi sederhana. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan Allahumma gfir laha ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah maafkan dia, ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia. Wa'afihi ya Allah, berikan dia afiat ya. Keselamatan di dunia, di alam setelah kematian. Wa'fu anhu sama ampunan juga. Ya. Nanti ada perbedaan soalnya antara ghafurun sama afuwun. Ya. Ghafurun itu ampunan ya diampuni tapi ya ibarat catatannya masih ada gitu. Tapi kalau afuwun diampuni, ibarat berikut catatan-catatannya juga hilang gitu. Jadi di hadapan Allah seperti seolah dia nggak pernah ngelakuin itulah gitu. Ya, dua-duanya bagus ya. Kalau catatannya masih ada, nanti gimana kok dibongkar? Loh kan Allah juga, kan kalau sudah Allah ampuni, ya ibarat kita ngelihat ada orang berdosa lah ya, terus ternyata dia udah tobat, dan kita tahu dia benar-benar tobatnya tobatan nasuha, kita juga tetap bisa nerima dia kan, ya sama seperti itu juga. Jadi seperti itu aja. Dan kalau lewat kuburan itu nggak perlu berkata, punten mbah saya nggak ganggu, itu justru nggak boleh, nggak boleh. Iya bangsa jin ada, tapi Allah nggak izinin ganggu, dia nggak akan bisa apa-apa. Dan makin kita ketakutan, dia makin senang. Makin kita omongin, dia makin senang.
ya. Maka gitu aja. Kalau emang benar-benar takut suasananya gelap, itu nggak apa-apa, manusiawi. Maka tadi baca doa-doa perlindungan, minimal Al-Fatihah, ayat kursi, sama ya 3 kul. Ya. Kalau misalkan ternyata atau juga boleh dari yang hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu boleh. Cukup itu aja, ya. Kalau misalnya ternyata nanti diganggu, ya udah bismillah. Kita bacain dengan Al-Qur'an aja, bismillah. Jadi ruqyah itu yang paling baik itu justru adalah ruqyah mandiri. Cara ngeruqyah ruangan yang paling awal atau paling mudah gampang adalah setiap ketika masuk ke suatu ruangan selalu ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur pakai kain atau pakai guling, pakai apa, dikebutin sambil berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dibersihin seperti itu. Doa-doa untuk sebelum perlindungan sebelum tidur juga ada, ya. Kayak baca Al-Fatihah, terus ayat kursi minimal, udah gitu 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi lah, terus nyampe qomil kafirin, la yukallifullahu nafsan illa wusaha sampai habis. Mansurna ala qomil kafirin, ditambah 3 kul, tiupin ke tangan, balurin ke sekujur tubuh, cukup itu. Dan tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Itu untuk perlindungan. Nanti terbangun mimpi buruk, kata Nabi kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Kecuali misalkan ke orang-orang yang benar-benar kita percaya. Kayak misalkan Nabi pernah bertanya, siapa yang tadi bermimpi, nanti akan dijelasin sama Nabi. Jangan kita siapa yang tahu mimpi ya. Dan diajarkan oleh Nabi memang tidak perlu kita ceritakan, kecuali misalkan istri mau cerita ke suaminya, atau suami cerita ke istrinya. Ya. Karena aslinya ia tidak akan bisa mencelakai kita. Mimpi buruk itu dari syaitan, dan syaitan nggak bisa mencelakai kita. Ya. Kalau diceritakan seolah-olah dia meyakini dia bisa mencelakai kita. Jadi pokoknya jangan diyakini mimpi itu akan membawa keburukan, enggak ada. Ya. Dan kalau kita bangun mimpi buruk, meludah ke kiri 3 kali. Ya, terus ngucapin ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahnya jangan ludah bertulan banyak, bukan ya. Nanti becek lagi ininya apa, kasurnya ya. Bisa pakai isyarat aja. Nah, gitu cukup. Ya, gitu cukup. Ya. Jadi gitu ya. Mimpi itu ada 3 dalam Islam. 1 wahyu ya, cuman itu kan untuk para nabi. Kayak Nabi Ibrahim itu dapat petunjuk untuk menyembelih Nabi Ismail kan lewat mimpi. Nah, kita bukan nabi maka jelas jangan kepedean sama mimpi kita ya. Walaupun bisa jadi mimpi orang soleh itu ada yang betulan jadi nyata ya. Cuman masalahnya kalau kok sih nggak berani kepedean kok orang soleh ya, jadi kayaknya nggak usah percaya dulu. Dan yang kedua, mimpi yang bunga tidur. Kalian habis nonton film Jackie Chan, mimpinya berantem. Nah itu bunga tidur, ya. Yang ketiga, mimpi yang datangnya dari syaitan. Mimpi dikejar-kejar ular, kakinya terikut nggak bisa gerak, yang gitu-gitulah ya. Bahkan termasuk mohon maaf, ya kalau laki-laki ada mimpi basah ya, mimpi bersetubuh dengan orang yang tidak dia kenal. Perempuan juga bisa katanya mimpi mohon maaf ya kayak mohon maaf disetubuhi oleh bentuk yang apa besar apa segala macam. Ya. Terus gimana kok kalau kayak begitu? Yang penting hasilnya setelah bangun. Setelah bangun kita jadi hamba yang kayak gimana? Punten ya. Kalian mimpi ketemu Rasul pun, tapi setelah bangun malas sholat, itu tetap keburukan. Kalian mimpi dikejar setan pun, tapi setelah bangun tetap tambah taat, tambah banyak sujudnya, tambah banyak baca Qurannya, itu tetap kebaikan. Jadi jangan fokus sama mimpinya. Ya, sesederhana itu. Ya, silakan ya. Dan kalau memang kalau bicaranya rumah, hati-hati ya. Wabil khusus orang yang misalkan dia ngontrak, tadinya rumahnya bekas orang. Saran Koko, tolong dicekin. Takutnya di atas apa sih namanya ventilasi ya, atau yang di pojokan atau di mana. Kadang teh ada misalkan bentuk nemu kayak kantong kecil, atau ada kertas dibuntel, dilipat di situ. Kalau ada yang nemu kayak gitu, tolong dibuang-buangin. Ya. Karena bisa jadi mungkin orang yang kontrak dahulunya, ya tauhidnya nggak sempurna. Jadi percaya sama jin atau percaya sama dukun. Jadi akhirnya dia pakai jimat-jimat gitu untuk ya apalah itu ya. Itu kalau ada kayak gitu, setan betah banget di rumah. Jadi kalau ada, temuin.
Kalau bisa dibakar, dibakar sambil bacain Al-Fatihah. Tenang, dia nggak akan bisa apa-apa. Ya, dicari kalau bisa kayak gitu. Karena betah nanti. Ya, bahkan ada yang sampai ya, di beberapa kasus ekstrim ya, sampai ada yang pasangan yang tinggal di situ jadi susah punya keturunan gara-gara ya jinnya betah ada di situ. Ya. Hati-hati di rumah juga kalau bisa tidak ada patung ya. Yang gambar makhluk bernyawa beda dengan foto ya. Tapi hati-hati dengan kalau misalnya kan kadang di rumah kayak yang bentuknya villa, kastil gitu ada kepala rusa yang ditempel di tembok tuh. Itu jin betah diem di situ. Ya. Boneka mainan gimana kok berantem kayak gitu. Ada perbedaan, tapi memang dinasehati ya dulu. Kan kita tahu ya larangan menggambar. Karena dulu orang-orang yang menggambar itu, ya kalau kita ngikutin hadisnya mah, nanti dia akan diminta untuk memberi nyawa kepada yang dia gambar itu, kepada patung yang dia buat itu. Ya, apalagi di zaman dulu memang salah satu jadi objek kemusyrikan adalah lukisan orang soleh, ya, atau patung orang soleh. Jadi mintanya ke itu. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa Rasul itu melarang dirinya untuk dilukis, digambar. Karena ya punten sekarang AI canggih loh luar biasa. Ya. Ntar dibikin seolah-olah nanti jadi penghinaan dan yang lain-lain. Bolehnya gimana? Ada masih pendapat yang membolehkan. Satu, itu foto masih tidak apa-apa. Karena foto itu dianggap bukan gambar. Itu foto itu adalah diri kita tapi ditangkap cahayanya. Lalu ditaruh di kertas. Masih ada yang berpendapat itu boleh. Dan tapi kalau misalnya pengen tetap nggak ada, itu tetap jauh lebih baik. Atau bentuknya bentuk manusia, makhluk hidup. Tapi untuk mainan anak-anak itu masih boleh. Dan tidak untuk dijaga kemuliaannya gitu. Ya mainan ketendang-tendang juga nggak apa-apa. Karena yang tidak boleh itu bentuknya bentuk makhluk yang bernyawa, baik lukisan atau patung. Terus bener-bener kayak dijaga, selalu dibersihin, selalu dijaga kemuliaannya. Itu jin seneng tuh ada di kayak begitu. Ya. Dan bismillah, jaga diri ketika dari gangguan seperti itu. Serius, dengan kita makin serius bertakwa kepada Allah, bertauhid, dijaga benar-benar, nanti ada titik di mana ya setan juga malas gangguin kitanya. Ya. Sambil kitanya juga ya terus berlindung kepada Allah. Dijaga dengan ibadah yang terus dijaga, tutup semua pintu dosa, banyak perlakukan sunnah-sunnah Nabi. Nanti makin mereka ganggu. Jin bisa ganggu manusia, tapi dia bisa ganggu itu harus ada pintu masuknya. Pintu masuk paling utamanya adalah kemaksiatan. Ya. Jadi bahas klinik ya. Kita undang Ustadz Faizar yuk. Yuk, istilah. Itu dulu ya. Kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Kalian dingin gak sih? Insya Allah ini tiris. Nggak bisa dikurangi sedikit. Kalau udah umur segini teh ya Allah ampun. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana kita bisa grow up sebagai seorang ibu, apalagi di rumah ya? Yang satu yang masih banyak harus beradaptasi. Iya. Karena sejak punya anak jadi rasanya sholat suka terlambat, makan apa lagi gitu kan, kayak masalah zolimi diri sendiri. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fase bumil dan busui ini Masya Allah ya. Teh Yunda juga lagi ngalamin 2 lagi kembarnya. Dan ketika kau mempelajari tentang itu, bahkan sampai ada pendapat yang mengizinkan bagi bumil yang benar-benar repot sekali ngurus anak tersayangnya itu, sampai diizinkan untuk boleh dijamak. Jadi kayak orang safar gitu. Di waktu zuhur sekaligus dijamak sama asarnya. Di maghrib dijamak takdim sekaligus berikut dengan isyanya. Tapi kalau bisa tetap tidak dijamak ya tetap disempurnakan ya. Dan Koko pengen ngingetin satu hal sih bahwa iya mungkin kalian tidak akan bisa untuk segetol ibadah waktu belum ada anak. Target tilawah mungkin atau target sholatnya mungkin. Tapi jangan lupa itu juga perjuangan yang luar biasa. Itu juga pahala yang luar biasa untuk ngurus anak itu. Ya. Kalian nyusui, bangun setiap berapa jam sekali. Ya. Dan kitanya pengen tidur, anaknya yang bangunin karena dia mungkin pengen nyusu atau gimana. Apalagi yang masih full ASI, ya. Jadi, ya itulah ternyata amalanmu di bulan Ramadan bisa jadi itu. Ya. Dan
Ibadah itu kan tidak hanya ibadah yang mahdoh saja. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah yang ada tata cara bakunya, kayak sholat, ada aturan rukunnya, ya. Tapi juga ada ibadah ya kayak gini tuh, sabar ngadepin anak, ya. Dan nggak lama kok, nanti mereka udah SMA, ya kita udah bisa fokus lagi, ya. Bahkan lihat ibu-ibu tuh banyak yang punya waktu luang jadi rajin ke majelis taklim, anak-anaknya udah pada sibuk sendiri, ya. Maka silakan menikmati. Dan bumil dan busu itu kita tahu ya, salah satu yang dimaklumi kalau tidak puasa. Nanti boleh bayar fidyah atau nanti dikodok ketika misalkan sudah punya waktunya. Ya. Dan caranya gimana untuk tadi tetap bisa grow up ya, yang sedang kalian lakukan itu menumbuhkan iman dan pahala kalian, itu luar biasa. Pun kalau mau pengen tetap dibaca dengan ibadah, silakan anaknya digendong aja sambil sholat. Ini boleh. Nggak kuat kok sambil duduk, boleh. Ya, kalau memang ada uzurnya. Kalau memang ada uzur ya, tidak bisa sambil berdiri. Terus atau baca baca Al-Qur'an, ya, ngajinya di depan anak, mulai mengenalkan anak dengan Al-Qur'an. Di rumah pasang murotal 24 jam. Ada tuh beli MP3-nya yang tinggal nyolok terus 24 jam. Ngulang lagi dari Fatihah sampai Anas, Fatihah sampai Anas. Ya, ngulang lagi terus. Ya itu tata caranya ya. Kalau pengen tetap dapat pahala puasa gimana kok, sedangkan aku nggak bisa puasa karena bumil, busui, dan seperti tadi. Traktir orang buka puasa. Tandain satu orang aja minimal. Dan bismillah ya. Untuk bikin buka puasa satu porsi kan ya cukuplah 20.000 gitu. Tapi kalau yang ternyata minta ditraktir, mintanya ini kok steak wagyu tenderloin import satu porsi 1.600.000, kayaknya kalian pilih orang lain aja. Ya. Ya, karena kan kita tahu ya, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasanya. Ya itu tetap dapat pahala puasanya. Ya, itu kalau satu orang, kalau punya budget buat traktir ya 3 orang, ya sempetin. Ya, yang puasa suami ya kalian sempetin, misalkan masakin telur ceploknya, ya. Iya semua ayam gulai apa segala macamnya mau beli, tapi telur ceploknya mah dari istri misalnya tetap. Terus bilangin ke suami, Pak batalinnya pakai telur ceplok ini ya. Nah jadi gitu kan. Bisa ya gitu juga ya. Atau ya kalian yang bikinin es buahnya, nggak sempat bikin motongin buahnya, atau seduh ya, atulah marjan, udahlah ya pakai air mah ini beres selesai ya. Nggak usah digulain lagi malah ya. Ya gitu sih beberapa cara yang bisa dilakuin, tapi punten ya teh, jangan dikira itu sebagai suatu penghambat. Kayaknya meyakini bahwa bisa jadi pahala yang sambil ngurus toddler, ngurus anak di bulan puasa itu bisa jadi di akhir Ramadan, ketika akhir hari kemenangan, bisa jadi pahala dia yang lebih besar daripada yang ya laki-laki bisa sholat, bisa baca Quran dengan target dia sendiri. Ya, Allah tahu kesulitannya. Luar biasa, apalagi menyusui itu ya. Katanya secapek lari maraton. Dan ibu makan seperti nggak bernutrisi apapun, ya, makanannya jorok atau nggak sehat sekalipun, ASI itu tetap jadi makanan tersehat bagi si bayi. Karena dia perlu DHA akan ngambil dari otak ibunya, dia perlu kalsium akan ngambil dari tulang ibunya, ya. Dia perlu vitamin A akan ngambil dari organ hati ibunya, itu luar biasa. Dia perlu protein akan ngambil dari massa otot ibunya. Ini kalau misalkan ada yang ketika menyusui kok gaya cepet lupa, nyampe dapur lupa mau ngapain ya, ngambil apa, jadi lemot ya, DHA-nya keambil anaknya itu teh ya. Dan ya kan itu perjuangan luar biasa ya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut. Oh iya Ki, silakan. Saya Zahra Afifah Hafiz. Jadi aku notice kalau kita pengen grow up pasti ada struggle kan di keseharian. Terlebih aku tuh udah mulai ngambil banyak aktivitas yang produktif. Di situ tuh sering banget banyak kayak dapat deadline atau dapat tekanan dari atas, terus juga kadang ada kecelakaan atau pokoknya segala macam ujian gitu. Aku tuh responnya itu pakai sisi positif terus. Jatuhnya tuh kayak toxic positivity. Nah, pertanyaanku adalah apa bedanya sabar dengan toxic positivity?
Koko minta contoh toxic positivity yang dimaksud Teteh kayak gimana ya? Contoh, misalnya kecelakaan nih, lagi kecelakaan terus kayak ya udah mungkin jadi kayak memaafkan diri sendiri gitu, benar-benar gak nyalahin siapapun, gak nyalahin yang nabrak, gak nyalahin apapun. Jadi kayak mungkin ini ujian atau mungkin lagi apa gitu. Jadi coba diambil sisi positifnya. Begitupun dengan dapat teguran dari atasan misalnya, oh mungkin aku yang salah gitu, atau segala macam. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Koko itu tidak full apa ya, bahkan Koko nggak sepakat ya kalau dibilang kayak jadi toxic teh. Karena memang baru jadi sempurnanya kalau misalkan disempurnakan dengan tindak lanjut yang lebih baik. Misalkan contoh, oke, kita nggak marah ke orang yang nabrak, itu bisa jadi kebaikan. Tapi setelahnya akhirnya kita juga jadi lebih prepare, misalkan jadi pakai helm atau apa gimana gitu ya. Atasan marahin, dan ketika marahin kita nggak cuma nerima dia marah, tapi juga kita juga memperbaiki diri. Kita nambahin skill yang tadinya kita nggak punya jadi ditambahin, ya. Kita juga nambah kedisiplinan. Jadi selagi akhirnya ditindaklanjuti dengan seperti itu nggak, bagi Koko tidak termasuk toksik. Bahkan kan salah satu kebiasaan orang Indonesia adalah kan apa-apa tetap alhamdulillah ya. Jatuh dari motor, apanya yang lecet? Kakinya alhamdulillah bukan kepalanya. Enggak, ternyata kepalanya lecet juga, alhamdulillah nggak otaknya. Ya gitu aja terus ya.